Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video ini saya akan mengkritik sebuah novel karya Asma Nadia yang berjudul Assalamualaikum Beijing. Novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia merupakan salah satu novel bernuansa Islami dan romantik yang diterbitkan pada bulan Oktober 2014. Novel ini menceritakan tentang seorang muslimah bernama Asma atau Ra yang sabar dan tegar dalam menghadapi ujian hidup yang diterimanya. Ra dan Dewa sudah mempersiapkan pernikahannya. Akhirnya gagal menikah karena ternyata Dewa telah mengkhianatinya dengan cara menghamili rekannya yang bernama Anita. Ra berusaha tegar dan tabah dalam menghadapi kegagalan dalam menikah. Untuk melupakan kejadian tersebut, Ra akhirnya menerima tugas menjadi penulis di Beijing. Di sanalah ia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Zhong Wen yang akhirnya menjadi mualaf karena pertemuannya dengan Asma. Namun tiba-tiba Asma diberi ujian penyakit yang cukup parah sehingga ia mencoba menjauhi Zhong Wen dengan pergi tiba-tiba saat mereka sudah memulai sama-sama saling mencintai. Dalam novel Assalamualaikum Beijing ini banyak pesan-pesan moral yang dapat diambil pelajarannya. Itulah yang menjadi alasan saya untuk mengkritik novel tersebut. Saya mengkritik novel tersebut berdasarkan pendekatan struktural, di mana pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktural yang sama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Theo 1984 halaman 135. Pendekatan ini merupakan sarana untuk menganalisis unsur-unsur karya sastra dalam kaitannya dengan unsur lain secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, pendekatan struktural adalah salah satu pendekatan dalam ilmu sastra yang menganalisis unsur intrinsik sebagai unsur yang membangun suatu karya sastra. Tema yang menjadi landasan cerita dalam novel Assalamualaikum Beijing ini adalah kesabaran dan ketabahan dalam menerima segala cobaan hidup. Alur yang dimiliki novel ini adalah alur maju mundur atau campuran. Novel ini terdiri dari 37 subbab. Subbab 1 menceritakan Ra saat masih bersama Dewa, sedangkan subbab 2 menceritakan Asma di masa kini, yaitu saat ia meliput ke Beijing untuk menggantikan seniornya yang berhalangan hadir, dan saat di sana muncullah pertemuan Asma dengan Zhong Wen. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang menjadi latar tempat pada novel ini adalah perhentian bus, Masjid Neuji, rumah Anita, rumah sakit, dan The Great Wall. Tokoh dalam novel ini adalah Asma, Dewa, Zhong Wen, sedangkan tokoh tambahannya adalah Sekar, Anita, Mama, Papa, Mas Ridwan. Latar waktu pada novel ini adalah malam hari dan sore hari. Latar suasana pada novel ini adalah sedih, kecewa, dan bahagia. Sudut pandang dari novel ini adalah orang ketiga. Amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dalam novel ini adalah sebagai manusia, kita haruslah bersabar, berusaha, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya tersebut. Pasti akan ada hikmah terselip di dalamnya jika kita berhasil melewati rintangan atau ujian hidup yang telah Allah berikan. Kekurangan dari novel ini adalah pada bagian penempatan alur dan penamaan tokoh. Pada bagian pertama novel, alurnya mengisahkan masa lalu Ra bersama Dewa, sedangkan pada bagian kedua mengisahkan tentang masa sekarang, masa Asma dan Dewa sudah berpisah, yaitu masa pertemuan bersama Zhong Wen. Lalu pada penamaan tokoh, bab pertama menggunakan nama Ra, sedangkan bab selanjutnya menggunakan nama Asma. Begitu juga seterusnya. Pembaca akan merasa bingung tentang alur dari novel ini, mengisahkan tentang dua kisah percintaan atau satu kisah percintaan saja. Kelebihan dari novel ini adalah dari kekurangan itu sendiri, dikarenakan setiap bab mengisahkan alur yang berbeda dan menggunakan dua nama tokoh untuk setiap bab. Novel Asma Nadia ini berbeda sendiri dengan novel lainnya, karena dapat membuat pembaca penasaran dan akhirnya menerka-nerka peristiwa selanjutnya dalam novel ini. Ini merupakan hal yang baik untuk penulis itu sendiri, karena akan membuat pembaca merasa penasaran akan kelanjutan cerita dan membuatnya ingin terus membaca novel sampai selesai. Kelebihan lainnya adalah novel ini mengisahkan tentang percintaan namun diulas dengan nuansa yang islami.
Dan novel ini mampu membangkitkan emosi pembaca pada saat membaca novelnya, seolah-olah pembacalah yang berada di cerita tersebut, seperti mengerti apa yang dirasakan oleh tokoh utamanya, yaitu Asma, baik sedang sakit hati karena dihianati maupun saat Asma sedang bahagia karena bertemu sosok yang baru. Dilihat dari pandangan umum, pembaca sering merasa bingung karena pembaca merasa di novel ini terdapat dua kisah percintaan antara Ra dan Dewa dan Asma dengan Zhongwen. Namun pada pertengahan cerita baru diketahuilah secara jelas bahwa Ra dan Asma merupakan orang yang sama. Dan di akhir cerita barulah terungkap secara jelas bahwa tokoh utama dalam tokoh tersebut bernama lengkap Asmara, sehingga di awal cerita pembaca mengira bahwa dalam novel tersebut menceritakan tentang dua kisah percintaan. Akan tetapi ternyata di pertengahan dan di akhir cerita baru diketahui bahwa novel ini menceritakan tentang satu kisah percintaan seorang wanita bernama Asmara dengan laki-laki bernama Dewa dan Zhongwen. Hal ini dikarenakan dalam novel tersebut Dewa memanggil Asmara dengan sebutan Ra, sedangkan Zhongwen memanggil Asmara dengan sebutan Asma. Sebaiknya agar pembaca tidak dibuat bingung dengan penokohannya, maka cukup satu nama saja yang digunakan untuk tokoh yang sama, misalnya Asma atau Ra, sehingga pembaca tidak perlu menduga-duga akan kedua nama tersebut, dan pembaca lebih mudah dalam memahami isi cerita walaupun alur tersebut menggunakan alur maju mundur atau alur campuran. Kritikan terhadap novel ini juga terdapat pada konflik batin yang dialami oleh Asma dengan sangat berat, dimulai dari batal menikah, terkena stroke dan penyakit APS, dan dilamar oleh seorang laki-laki yang baru beberapa bulan dikenalnya. Asma melalui itu semua dengan sabar dan penuh keikhlasan, padahal dilihat dari zaman sekarang, hanya segelintir wanita yang dapat melalui semua ujian tersebut secara lancar. Akan tetapi, jika dilihat dari kehidupan nyata, banyak orang yang akhirnya bunuh diri akibat patah hati atau gagal menikah, belum lagi penyakit APS yang tergolong penyakit parah. Banyak manusia yang pada akhirnya menyalahkan Tuhan atas penyakit yang diteritanya itu. Berbeda dengan Asma yang justru dengan tabah dan ikhlas menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan yang diterima oleh Asma seakan-akan begitu cepat berlalu tanpa perjuangan yang berat, sebagaimana jika dalam kehidupan nyata ketika orang diuji oleh cobaan yang sama, pastilah begitu berat untuk dilaluinya dan begitu berat untuk dijalani orang tersebut. Namun pada akhirnya dalam kehidupan nyata banyak yang putus asa di tengah jalan. Jika seseorang diuji dengan cobaan yang sama seperti Asma, seperti halnya kasus-kasus masyarakat yang banyak depresi bahkan bunuh diri akibat patah hati dan menderita penyakit parah yang tak kunjung pulih. Banyak juga masyarakat yang akhirnya mencari jalan lain untuk melupakan masalahnya di jalan yang tidak benar. Akan tetapi di satu sisi tokoh Asma atau Ra justru memberikan contoh positif dan tegar dalam menghadapi ujian yang menimpanya. Tokoh Asma dapat memberikan inspirasi bagi kaum perempuan di luar sana, bahwa tidak ada ujian yang tak dapat dilewati, karena Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan di setiap kesabaran dan perjuangan pasti akan berakhir pada kebahagiaan jika manusia yakin akan kehendak, yaitu kehendak yang Allah berikan. Pada kehidupan nyata pun masih ada sosok-sosok perempuan yang tegar dalam menghadapi ujian yang mungkin lebih parah atau sebanding dengan tokoh Asma tersebut. Tokoh Asma dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia ini seakan-akan memperlihatkan sosok wanita muslimah yang begitu sempurna keimanannya karena dapat melalui semua ujian dan cobaan tersebut dengan mudah. Berbeda dengan kehidupan nyata pada umumnya, ketika manusia diuji dengan cobaan yang berat, pastilah melalui perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Maka seharusnya pengarang juga memberikan gambaran yang jelas tentang perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh tokoh Asma dalam menghadapi setiap ujian yang diterimanya. Dengan begitu, pembaca mungkin dapat benar-benar mencontoh kepribadian dan perjuangan tokoh Asmara dalam menghadapi dan menjalani ujian dalam kehidupannya. Nah, itulah tadi kritik terhadap novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia melalui pendekatan struktural. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa.